Pemirsa, seorang pria mendatangi Bareskrim Polri dan mengaku siap ditembak di depan pengadilan jika ijazah UGM Jokowi terbukti asli. Pria mengaku bernama Saji sebagai anggota Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia atau FPPI ini mendatangi Bareskrim Polri untuk menuntut Jokowi diadili terkait kasus ijazah. Dalam pernyataannya, dia meminta persoalan ijazah Jokowi diselesaikan melalui proses hukum dan pembuktian. Dia pun menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Jokowi palsu. Pria tersebut bahkan mengaku siap menerima konsekuensi apabila pernyataannya terbukti keliru. Dalam buku putih KM 50 yang itu belum pernah diambil keterangannya, baik oleh perhatikan dan ditindaklanjuti oleh Presiden maupun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Presiden Prabowo menyampaikan capaian kinerja lembaga-lembaga negara. Dalam pidatonya pagi ini, pemirsa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo. Sebuah puisi TNI, Kapolri, Jaksa Agung, mati para ketua umum Majelis terhormat di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai. Sementara itu, pemirsa, sejumlah tokoh menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia di gedung MPR DPR RI, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Jokowi satu-satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang hadir di sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR DPD RI tahun ini. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta Wapres ke-13 Ma'ruf Amin juga hadir untuk ikut menyimak langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah anggota parlemen dengan latar belakang publik figur menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD Republik Indonesia. Mereka tampak hadir memenuhi selasar Gedung Nusantara. Terlihat Ahmad Dhani dan Mulan Jamila, musisi sekaligus anggota DPR RI, hadir bersama. Disusul dengan anggota DPR Elfonda Mekel, musisi yang dikenal dengan nama Once Mekel. Selain itu, tampak juga publik figur lainnya seperti Nafa Urbah, Farel Bramasta, dan Nurul Arifin. Wakil rakyat dengan latar belakang musisi seperti Pasha Ungu dan Melly Guslo juga turut hadir. Dikit-dikitnya semua sudah siap dan kebetulan panitianya dari DPD. Jadi ketua DPD dan sekjen DPD sudah bekerja siang dan malam, sama seperti saya. Ada digandingkan nggak dari pidato presiden nanti? Ya karena belum mendengar saya tidak ada komentar. kita dengarkan dulu ya. Dari pihak DPD sendiri mungkin bisa disampaikan Mas hari persiapan presiden seperti apa gitu. Apa yang ingin didengar di dalam sidang kali ini, Mas? Iya, kita dengarkan dulu. Soalnya kalau belum mendengarkan. Dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI, Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan posisi non-blok Indonesia dan keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketua MPR juga menggaungkan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi tetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras. 2 diantaranya ditahan di Polda Metro Jaya. 2 tersangka yang telah ditangkap dan ditahan yakni seorang pria dan seorang wanita yang berperan sebagai pembawa acara dan pemberi tantangan. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Kamis 13 Agustus 2026. Perkara ini kini ditangani Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, polisi telah menerima 5 laporan dari masyarakat. Pemirsa, Jayco GVA5 raih Best Value Electric SUV Indonesia Automotive Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Mobil tipe SUV EV yang menghadirkan fitur keselamatan dan hiburan untuk penunjang pengalaman berkendara. Jayco G5 EV meraih penghargaan Best Value Electric SUV dalam Indonesia Automotive Award 2026 yang digelar iNews Media Group pada Kamis 13 Agustus 2026. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kehadiran Jayco G5 EV sebagai SUV listrik yang menawarkan efisiensi, feature, dan teknologi untuk kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami. Jayco G5 EV ini mendapat apresiasi sangat tinggi. Ini amanah yang tinggi buat kami, bukan hanya sebagai penghargaan tapi amanah untuk bagi kami untuk terus memberikan inovasi kepada konsumen Indonesia. Karena G5 EV ini hadir dari kebutuhan masyarakat. Kita hadir untuk memberikan solusi berkendara mobilitas di era modern saat ini. Bagi Jayco, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan teknologi otomotif yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Jayco berharap ajang Indonesia Automotive Award dapat terus berkelanjutan sekaligus menjadi inspirasi dan penyemangat bagi industri otomotif untuk terus berkarya dan menghadirkan inovasi teknologi bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Kivo Morisco, Andri Setiawan, iNews melaporkan.